Halo YouTube, kembali lagi di channel saya yang sederhana ini. Pada video kali ini saya akan membahas bulan lalu saya itu terkena anosmia ya. Jadi nggak bisa ngerasain, nggak bisa mencium bau juga, dan apa aja yang saya lakukan dan sebabnya kenapa. Ikuti video saya terus sampai selesai. Jadi pada awalnya itu pertama kali demam ya. Setelah demam itu nggak lama demamnya, kurang lebih mungkin sekitar 1,5 hari lah ya. Jadi waktu itu hari Minggu, saya malam minggunya pulang selesai narik, besoknya itu demam ya. Situ saya istirahat dulu 1 hari, dan hari Seninnya juga saya mau berangkat, ternyata badan belum terlalu enak ya. Jadi saya istirahat lagi. Nah tapi setelah itu alhamdulillah sorenya itu udah sembuh. Setelah udah sembuh, udah kan demamnya udah selesai. Dan pada saat itu saya merasa badan saya udah sehat lagi ya, makan sudah enak, minum juga sudah enak, belum ada masalah ya setelah itu. Lalu 2 hari setelah itu, di hari Rabu ya, saya inget Rabu malam, tiba-tiba kok saya itu kan makan ya di warteg ya, kata saya nggak ada rasanya nih ati amplanya, kerangnya juga kok nggak ada rasanya, bahkan sambal pun saya makan itu nggak terasa pedes, jadi cuman ada sensasi berkeringat aja yang saya rasain. Kata saya, wah kenapa ini? Nah, terus saya berpikir bahwa mungkin makanannya aja ya yang udah lama. Saya pertamanya berpikirnya seperti itu. Lalu setelah makan saya kan perokok juga ya, saya ngerokok, rokoknya kok rasanya kebas gitu kan dalam hati saya. Saya sih belum berpikir kemana-mana ya waktu itu ya. Sudah, setelah itu saya pulang dulu. Setelah saya pulang, saya di rumah mulai mencium bau yang biasanya saya tahu ya. Di rumah itu kan ada pelihara kucing ya, biasanya itu pada saat masuk rumah aroma kotoran kucing itu kan langsung terasa banget ya di saya. Tapi ini kok nggak ada gitu, kenapa, kata saya ini. Akhirnya saya coba lagi pakai bawang ya, bawang merah saya iris, saya cium, itu nggak ada rasanya. Dan saya makan bawang merahnya, saya gado, itu juga rasanya nggak ada. Dari situ saya mulai berpikir yang enggak. Awalnya saya coba cari informasi di Google ya, kenapa sih bisa seperti ini. Itu ada beberapa yang menyatakan bahwa gejala yang saya alami itu adalah gejala COVID. Lalu dari penilaian saya sendiri, alangkah baiknya saya itu memeriksakan diri saya ke klinik. Lalu esok harinya, di hari Kamis ya, Kamis siang itu saya ke klinik. Setelah di klinik saya konsultasi dengan dokter, saya ceritakan semuanya, dan dokter itu bilang bahwa orang yang mengalami gejala seperti saya, 85% sampai 95% itu COVID. Apalagi tidak disertai sesak napas, enggak, batuk juga enggak, sebelumnya demam. Dokter itu menyimpulkan seperti itu. Lalu disarankan oleh dokter untuk saya melakukan rapid test, tapi rapid testnya itu yang antigen ya. Lalu setelah itu saya itu sama dokter itu cuman dikasih multivitamin, namanya klinik ya, klinik BPJS. Saya dikasih multivitamin itu namanya Kaviplex. Itu setelah saya baca-baca, Kaviplex itu ya multivitamin ya, ada vitamin C, vitamin D ya, macam-macam lah, kumpulan dari beberapa vitamin. Lalu saya diminta untuk rapid test. Kebetulan waktu itu saya langsung datangi juga tempat rapid testnya, dan ternyata rapid test yang biasa harganya 150.000. Lalu untuk rapid test yang antigen itu harganya 250.000. Kalau PCR kan sekitar 900-an ya. Lalu pada saat itu saya berpikir bahwa ya sudahlah, saya tidak usah rapid test karena dengan kondisi seperti ini ya, tarikan juga masih belum sangat bagus. Jadi saya berpikir bahwa ya sudahlah, sayang saya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk saya ya. Saya lebih baik saya menggunakan uangnya untuk yang lain, dan saya juga pastinya udah lagi nggak bisa narik juga kan. Jadi saya menyimpulkan diri saya sendiri itu terkena COVID. Berkat dari kesimpulan saya itu, otomatis saya harus di rumah, dan saya nggak bisa keluar dulu ya. Dan waktu itu orang serumah saya juga ada juga yang mengalami gejala yang sama. Setelah itu saya nggak narik dulu kendaraan, saya semprot pakai disinfektan. Setelah itu saya serahkan ke teman saya supaya dia yang bawa, saya istirahat. Lalu yang saya lakukan selama istirahat itu, yang pertama minum Kaviplex yang dari dokter. Setelah itu saya minum Enervon C. Banyak beberapa sumber yang mengatakan bahwa bagusnya itu cuci hidung ya, pakai cairan infus gitu deh. Tapi saya nggak pakai itu. Saya hanya minum Kaviplex dan Enervon C. Karena di rumah aja uring-uringan, saya juga tiap hari begadang, main game, merokok juga tetap jalan. Dan saya sebenarnya disarankan oleh dokter itu bangun pagi untuk terkena sinar matahari pagi ya. Itu katanya bagus untuk cepat memulihkan indera penciuman dan perasa saya kembali. Tapi saya
namanya suka begadang, bangun juga udah siang, jadi udah lewat deh untuk matahari itu. Merokok tetap, begadang juga jalan. Jadi proses pemulihan saya itu cukup lambat ya. Bahkan sudah 10 hari apa yang saya rasakan itu masih bener-bener sama, nggak ada rasa sama sekali. Bisa dibilang 0% ya. Jadi saya cium nggak ada baunya, saya makan juga nggak ada. Lalu saya kembali lagi ke klinik karena kebetulan waktu itu Caviplex-nya udah habis ya. Saya kembali lagi ke klinik, saya dikasih lagi Caviplex untuk 1 minggu ke depan. Lalu ada satu ungkapan dari dokter tersebut yang membuat saya itu yakin bahwa saya itu akan sembuh. Dokter itu mengatakan bahwa belum ada kasus di dunia ini orang yang mengalami anosmia seperti saya waktu itu, hilang perasa dan hilang penciuman, yang tidak sembuh jadi permanen. Kata dokter itu belum ada. Jadi saya, kata dokternya, tidak usah khawatir, penciuman dan indera perasa saya pasti akan kembali. Misalkan tidak kembali, berarti saya satu-satunya orang di dunia yang mengalami. Berkat ungkapan dari dokter itu, saya tenang ya untuk terapi diri saya sendiri. Setelah itu ya sudah, disarankan dokter itu juga saya tiap bangun tidur menghirup minyak kayu putih ya, lalu saya oleskan ke bagian leher dan saya hirup. Rutinitas itu saya lakukan terus menerus, mungkin tiap bangun tidur, bahkan kadang setelah selesai sholat saya usap lagi, saya cium lagi minyak kayu putih itu. Dan setelah 2 minggu lebih, alhamdulillah saya untuk pertama kalinya bisa mencium aroma minyak kayu putih. Itu tuh rasanya seperti apa ya, seperti saya itu sudah dianugerahkan kembali oleh Allah ya. Saya bisa merasakan apa yang udah selama ini nggak saya rasakan. Mungkin proses kembalinya indera penciuman dan perasa saya itu bertahap ya, tidak serta-merta langsung 100%. Tapi kalau yang saya alami itu berawal mungkin hanya 5% ya. Setelah itu 2 hari kemudian meningkat menjadi 10%, 20%, 30%, selanjutnya. Jadi kalau saya hitung total untuk saya sampai benar-benar pulih indera penciuman dan perasa saya itu hampir sekitar 1 bulan kurang lah. Setelah barulah indera penciuman dan perasa saya kembali, dan dari situ juga saya mulai berhati-hati ya. Terus penyebabnya, saya sulit menyimpulkan penyebabnya kenapa saya bisa mengalami anosmia waktu itu. Jadi sebenarnya untuk semua mitra driver taksi online Gokar itu disediakan sekat. Sini ada di video saya, cuman berhubung saya sering keluar malam ya, ngalong, kadang ngantuk, pengen tidur itu rebahan sulit ya karena tertutup tirai itu. Jadi yang dikasihkan oleh Gokar itu tidak saya pasang. Mungkin itu salah satu contoh, tidak harus ditiru. Kita itu sebagai driver taksi online, terutama saya, bertemu dengan banyak orang, berjalan kemana aja, terkadang makan pun kadang di warteg sini, warteg situ ya. Jadi sebenarnya saya itu resiko terpapar itu cukup tinggi. Kalau menyimpulkan terkenanya oleh penumpang yang mana, di hari apa, saya nggak tahu. Saya sarankan untuk teman-teman kalau misalkan memang merasakan terkena anosmia seperti saya waktu itu, cukup minum multivitamin dengan vitamin C supaya imunitas kita baik, dan percayalah akan sembuh. Ingatlah ungkapan dokter bahwa belum ada di dunia ini orang yang terkena anosmia, hilang penciuman dan perasa, yang tidak sembuh atau menjadi permanen. Dan misal pun ada, itu mungkin baru Anda satu-satunya di dunia, atau saya juga nggak tahu ya ungkapan itu sebagai ungkapan motivasi penyemangat saja, atau memang betul-betul ungkapan itu emang realitanya emang seperti itu. Tapi setidaknya yang saya alami, alhamdulillah saya sudah sembuh. Walaupun saya tidak makan sayur, tidur tidak teratur, tidak berjemur pagi, tetap merokok, alhamdulillah saya sembuh. Tapi memang proses penyembuhan saya itu jadi lebih lama. Tidak seperti orang yang serumah sama saya, dia tidak sampai 5 hari sudah sembuh karena dia bangun pagi, berhenti merokok, makan sayur-sayuran. Tidak sampai seminggu indera penciuman dan perasanya langsung kembali. Usaha kita untuk menyembuhkan penyakit itu tentukan seberapa cepat progres penyelesaian dari anosmia itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya hanyalah supir taksi online biasa, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.